Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yasra 'abdahu lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa majid wa karim wa 'azzim ala sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad. الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سلام على نوح في العالمين. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. سلام على موسى وهارون. سلام هي حتى مطلع. Yang sama-sama kita hormati para dewan guru, para asatid, Ustazuna, Ustaz Yazid, sahabatnya, saudara dewan guru yang hadir, mudah-mudahan doain guru kita sehat badan panjang umur. Amin. Insyaallah ini yang di atas kelas berapa ini? 11. Di sini kelas 12. Nanti kita muhasabah fokus kelas 12 ya. Nanti kita fokus ke kelas 12. Saya kemarin sebelum saya introduction aja, karena tadi penyampaian Islam Mikro sudah dipaparkan oleh guru-guru kita. Jadi ada satu program relaksasi yang saya buat, mudah-mudahan di sini diterima. Kira-kira mau apa tidak? Nah, kurang oke suaranya, mau atau tidak? Saya guru pernah melakukan metode hipnoterapi, kemudian ada relaksasi, ada dua konsep. Setelah metode tersebut diterapkan, masing-masing nanti individunya itu membayangkan target plannya, pengen jadi apa. Ada anak-anak SMP waktu itu saya hipnoterapi, ada yang cita-citanya pengen jadi paskibra di apa, di Istana Negara. Tahun kemudian ketika dia ini lulus ya kan, langsung dia kepilih menjadi itu. Kemudian ada anak-anak SMA yang memang mindsetnya saya pengen jadi pengusaha. Kemudian saya mindset itu diolah melalui metode relaksasi tersebut, lulus dia sudah jadi komisaris. Sampai sini paham tidak manfaatnya? Jadi ini metode tidak main-main. Saya sarankan metode tidak main-main. Jadi nanti kalau ada yang mau ikut silahkan, kalau yang tidak saya nggak paksa. Kira-kira saya tanya sekali lagi, mau ikut semua atau tidak? Siap ikuti perintah? Nah, intinya perintahnya yang penting. Tadi udah diserahin itu Isra Mi'raj tadi sudah disampaikan oleh Ustaz kita, khusus Ustaz siapa? Ustaz Khalid, insyaallah. Isra Mi'raj terjadi di Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Kira-kira ada yang tahu Masjidil Aqsa? Palestina. Masjidil Haram ada yang tahu? Udah pernah ke sono? Pengen ke sono? Pengen berangkat haji? Pengen berangkat umroh? Coba saya tanya yang pengen berangkat haji sama umroh angkat tangannya. Yang kagak mau kagak usah. Yang kagak mau kagak usah. Yang pengen haji sama umroh angkat tangannya yang tinggi. Saya tanya punya duitnya? Ngapain angkat tangan? Mana kamu berangkat? Jadi kita doa bareng-bareng nih, mudah-mudahan dibuka pintu langit, doa kita dijabah Allah. Ingat, kalau doa pakai gelombang delta. Gelombang apa? Kira-kira sebelum kita muhasabah boleh nggak saya kasih edukasi sebentar? Boleh ya, biar tahu fungsi otak itu seperti apa. Ada yang punya bandul apa kalung? Ada bandulnya? Yang emas kalau nggak apa-apa kalau. Ada yang bau? Nah, nanti saya tanya ya. Kalau pengen ke Masjidil Haram tiap habis sholat baca doa melihat Ka'bah. Hafal nggak doanya? Ya baca bareng-bareng gitu ya. Allahumma zid hadzal baita takriman wa tashrifan wa mahabbatan wa zid
liman syarrafahu wa 'azzamahu wa karramahu mimman hajjahu aw i'tamarahu takriman wa tashrifan wa ta'ziman wa birran. Hafal? Nah, gimana mau haji? Kalau nggak hafal boleh pakai bahasa Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa berangkat ke sana. Angkat tangannya, suaranya yang kencang. Siap apa tidak? Yang kencang. Siap apa tidak? Nah, angkat suaranya. Ya Allah. Semuanya. Maksudnya semuanya mau betul. Ya Allah. Berikan saya dan keluarga rizki ke tanah suci. Jika tidak ada rizki ke tanah suci, berikan saya dan keluarga rizki ke tanah abang. Beli baju nanti. Sallu ala Nabi Muhammad. Ingat, tadi diterangin Masjidil Aqsa. Ada yang tahu Masjidil Aqsa? Oke. Mereka ini sekarang kaum Zionis membantai saudara kita yang ada di Masjidil Aqsa. Kira-kira kita kasihan nggak sama mereka? Kasihan. Dulu zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu Masjidil Aqsa, zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh, kiblat umat Islam ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Jadi di zaman Nabi Adam Ka'bah udah ada. Ketika banjir Nabi Nuh, Ka'bah hancur, cuma tinggal fondasinya doang. Dibangun lagi oleh Nabi Ibrahim. Dari zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Muhammad itu sholat kiblatnya pindah kemana? Ke Masjidil Aqsa. Ketika Nabi Muhammad sholat di Masjid Qiblatain, dapat wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang tadinya kiblatnya dari Masjidil Aqsa pindah lagi ke Ka'bah. Saya pernah lihat satu film. Silakan yang pernah sering lihat film, silakan tonton film ini. Film dokumenter namanya Disclosure. Nah, nanti ada satu presenter namanya Jason Suka. Itu mewawancarai seorang ilmuwan, di mana apa, kenapa Masjidil Aqsa sampai sekarang mereka bom. Ditanya ilmuwan tersebut, ternyata orang-orang Zionis ini kenapa pengen memperebutkan Masjidil Aqsa? Karena di situ ada sumber energi besar untuk menaklukkan dunia, untuk mengembangkan teknologi, bahkan konon katanya untuk menghidupkan orang mati. Dan sekarang orang-orang Zionis sedang mengembangkan satu teknologi namanya Sirogrenica. Jadi mereka orang kalau mati jenazahnya di frozen, kemudian ketika teknologi tersebut sudah matang, kemudian dihidupkan kembali. Gila nggak kayak gitu? Nah, kenapa di Al-Quran itu alladzi barakna haulahu, di Masjidil Aqsa itu ada satu tempat yang diberkahi. Diberkahi apa? Bukan hanya tempat suci, tapi energi besar yang menghantarkan ke langit. Itulah kenapa Nabi Muhammad Isra Mi'rajkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa Nabi Muhammad dinaikkan ke langit tidak dari Mekah langsung ke langit? Kan bisa aja. Dari Mekah langsung ke langit bisa. Tapi kenapa harus Allah perjalankan dulu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Karena hanya energi Masjidil Aqsa lah yang mampu menghantarkan Nabi Muhammad menuju langit Allah Subhanahu. Makanya di situ energi menghantar antara langit dan bumi. Nabi Isa pun nanti turun di sekitaran Masjidil Aqsa. Jadi ini energi ini yang ingin mereka ambil. Karena ini adalah teknologi kuno di zaman Nabi Sulaiman. Zaman dahulu di peperangan Prancis itu mereka mendapatkan buku sihir Nabi Sulaiman. Sampai buku sihir ini dikembangkan, konon katanya satu teori mengatakan demikian, sampai akhirnya sihir itu bisa dikembangkan. Apa sihir yang kita nikmati sekarang? Nih. Orang ngomong di sini kedengaran di sana. Dan sekarang mereka pengen mengembangkan teknologi dahsyat, masya Allah. Jadi kenapa mereka tega menjadikan saudara-saudara Muslim kita sebagai hewan? Nih, dengerin. Hipnoterapi itu manfaat karena mereka ini menjajah anak-anak remaja dengan 6 F. Berapa F? 6. Pertama Facebook. Ada yang punya Facebook?
Facebook dan kawan-kawan. Terus Facebook, terus apa lagi? Instagram, ya kan? Terus ada aplikasi TikTok tuh. TikTok, ya kan? Lihat Bu, anak-anak zaman sekarang Bu, perempuan kalau lihat HP mata melotot dia tuh. Ya kan? Mata melotot, alis diangkat, hidung dimengarit, bibir dimerotin, lidah sambil melek. Percis kayak orang stroke belum diurut itu. Tuh, yang pertama apa? F pertama Facebook dan kawan-kawan. Kedua, F kedua adalah finansial, ekonomi. Pay letter udah mulai merantau di mana-mana. Terus apa lagi? SWOT. Apa tuh SWOT tuh? Judi. Iya. Dulu Zeus jadi dewa, sekarang jadi tukang judi dia. Terus SWOT, keuangan finansial, riba di mana-mana. Mereka nggak peduli. Sekarang sudah. Pay letter, apalagi? Yang namanya Kredivo, ya, terus dan lain dan seterusnya. Kemudian apalagi? F yang ketiga adalah fun, fantasi. Apa fantasi? Jalan-jalan, healing. Healing boleh nggak healing? Boleh. Karena kenapa Nabi Muhammad ketika di Amr Husni tadi sudah diterangkan oleh Ustaz Khalid, ketika Nabi Muhammad ditinggalin oleh Siti Khadijah sama Abi Thalib, diajak healing sama Allah. Kemana? Ke langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada yang tanya healing boleh, tapi jangan pernah tinggal sholat. Kadang healing tinggal sholat, hati-hati. Fun apa yang kedua? HP tuh, main HP biasa pakai game. Main game nggak apa-apa boleh, tapi jangan lupa sholat. Main game yang laki-laki apalagi kalau lagi ngumpul mabar, ya kan? Yang satu main PUBG, yang satu main FF tuh, berbayar. Yang satu lagi main ML. Tahu ML? Tahu ML? Game ML. Mobil losbak. Itu juga sama. Terus apa lagi? Ini apa tadi? Facebook, fantasi, terus finansial, terus fantasi ya. Terus yang keempat yaitu film. Tahu film? Film. Kalau sekarang marak film Hollywood. Hollywood itu kalau kita tulis itu di sana L-nya 2. Tapi kalau kita cari nggak ada tuh. Makanya nih hati-hati ya, yang nonton film tetap imannya dijaga. Karena Pak, Bu, apa yang dilihat itu akan terekam di otak. Ada satu otak namanya amigdala. Amigdala ini membuat anak-anak penasaran sehingga melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Film di Hollywood itu bahasa Inggris holy artinya apa? Suci. Bukan holy balai, bukan. Holy artinya suci, wood artinya apa? Kayu suci. Artinya apa? Tongkat sihir. Film yang paling marak di Amerika itu, negara Amerika itu disebut negeri paman Sam. Sam itu siapa? Samiri alias Dajjal. Paham? Oke, kita lihat film-film Hollywood. Yang pernah lihat film Transformer itu pasti ada peran namanya Sam. The Lord of the Ring itu ada aktor namanya Sam. Semua film-film Hollywood itu pasti ada aktor namanya Sam. Siapakah Sam? Samiri alias apa? Dajjal. Mereka mengkampanyekan tentang datangnya Dajjal. Ini pahami. Kedua, ketiga, film tahu, anak-anak kecil tahu? Atau namanya Nickelodeon? Tahu Nickelodeon? Silakan nanti cari di Google. Saya pernah upload juga, baru saya upload karena ini permintaan daripada teman-teman. Nickelodeon itu kalau bahasa Yunani itu Odeon, artinya apa? Panggung teater. Tapi kalau ini bahasa Latin, coba nanti searching di Google terjemah. Niche Hello Deo. Artinya apa? I don't care about God. Lu paham agak lu? I don't care about God. Aku tidak peduli dengan Tuhan. Anak-anak kita di hire seperti itu. Suka tidak suka, dunia pendidikan harus tahu itu. I don't care about God. Saya tidak peduli dengan Tuhan. Itu udah dari film ya. Oke, sederhana. Saya minta satu orang. Boleh perempuan? Ya Bang? Perempuan atau laki-laki kerja. Tapi mandi oke sini. Saya minta pulpen sama buku. Oke. Ini saya
bahwa otak itu tidak main-main. Apa yang dilihat itu tidak main-main. Siapa namanya? Namanya siapa? Asya. Oh, ada Asya Syara ya. Oke, saya taruh sini. Oke, ini belajar kita nih. Oke Asya, sini Asya. Mungkin yang di atas nggak kelihatan. Tolong jangan ada suara. Asya, nama siapa? Asya, cinta orang tua? Cinta orang tua? Asya, saya tanya. Asya, kalau andai kata ada perampok, ya, tiba-tiba perampok tersebut bawa pistol masuk ke rumah orang tua lu, tiba-tiba mau menembak ibu, mau nembak ayah, kira-kira saya tanya, andai kata ini bukan negara hukum, ya, kira-kira Asya mau ditembak duluan sama orang tua mati atau nembak perampok itu duluan? Nembak perampok duluan. Kalau punya pistol ada 3 peluru, mau nembak yang mana? Ya, bagian mana yang mau ditembak? Tunjuk. Dada, terus kepala, terus kaki, terus ada opsi yang lain kalau ada peluru satu lagi? Perut. Oke, 4 ya. Jadi yang ngejawab semuanya. Kepala mana? Kepala, dada, perut, kaki. Oke. Saya sudah prediksi pilihannya. Ibu silakan lihat. Kepala, dada, perut, kaki. That's right. Oke. Semua lihat. Ini saya silang kepala, dada, perut, kaki. Saya tahu dari mana dia memilih ini. Oke. Caranya mempengaruhi dia untuk memilih ini. Saya pengaruhi dia. Contoh. Semuanya saya pengaruhi dengan gesture. Siapa namanya? Asya, kalau ada perampok, paham? Walaupun tidak masuk ke otak kita. Jadi saya pengaruhi semua yang ada di sini untuk mengikuti apa yang saya inginkan. Paham? Apapun yang dilihat terekam di otak Anda. Paham ini? Paham? Oke, sekali lagi. Masih ada ilmu lagi mau dilanjut? Oke. Saya minta bandul tadi ada yang punya? Mumpung Asya masih di depan. Bandul kalung sama bandulnya. Ada yang punya? Coba minjem. Punya siapa? Coba minjem. Ada? Minjem? Boleh? Oke. Dilepas dulu. Ya. Kenapa? Mau dibalikin lagi tuh. Nah. Awas, emas 24 karat bukan itu? Ini karat nih. Nanti pas terapi nanti ya, saya harapkan yang badannya kecil di depan, ya, jangan yang gede di depan, kasihan yang kecil. Kalau ibu-ibu nggak apa-apa, bantu mantau aja, jangan ikut-ikutan ya. Soalnya sugestinya buat anak muda. Oke, masih muda. Sini, pegang, maaf, pegang. Oke, pegang sendiri. Ini cara ngukur IQ seseorang, daya fokus orang. Oke, pegang ini. Siapa namanya? Asya, angkat ini ya. Asya, bisa fokus? Oke, fokus ke bandulnya Asya. Ingat, pikiran kita itu mempengaruhi apa yang kita pikirkan dan menentukan masa depan kita. Ya, apapun yang kita pikirkan menentukan kita sukses atau tidak. Paham? Oke. Asya, perintahkan dia bergerak ke depan, ke belakang. Oke. Pakai pikiran aja, nggak usah digerakin. Depan, belakang. Terus, lebih kuat Asya, lebih kuat. Terus. Depan belakang, terus lebih kuat, depan belakang. Oke, jangan diganggu, biar dia fokus. Asya kurang fokus nih, banyak utang apa Asya nih. Ya, dia gerak kaki kecil gitu ya. Oke, Asya fokus agak tinggi ya. Oke, depan, gerak.
depan belakang, depan belakang. Oke, bergerak ya walaupun kecil. Terus lebih kuat aja, lebih kuat. Nah, fokus tuh. Oke. Terus jangan digerakin, pelan-pelan dipelangin. Suruh bergerak kiri kanan. Dia akan berpindah kiri kanan. Oke. Enggak, dia. Oke, masih kiri kanan. Oke, dia akan bergerak ke kiri kanan sesuai dengan perintah pikirannya. Oke, Asya suruh dia berputar searah jarum jam, muter. Pelan-pelan suruh dia muter. Oke, dia akan berputar, muter searah jarum jam. Muter ya. Ini namanya the power of mind, kekuatan pikiran. Ikutin apa yang Asya itu tanpa digerakin tangannya. Oke, sekarang kasih perintah apapun, mau gerak ke samping, ke belakang, ke depan, ke kiri. Oke. Apa digerakin sama tangan? Oke, dia nyuruh ke kiri ke kanan. Oke, terus muter. Dia akan berputar. Asya juga pusing itu. Oke, dia berputar. Depan belakang. Sampai sini paham? Apapun yang kalian pikir, kalau kalian udah, saya mah gini-gini aja, kalian nggak bakal mencapai sesuatu. Paham? Ini pinjam tadi, mau buat saya? Oke. Ini pelajaran utama. Izin, maaf. Masih lanjut aja, nanti saya nggak mau yang lain lagi, karena nanti durasi. Sekali lagi. Pikiran kita bisa mempengaruhi orang. Asya, tangannya begini Pak. Atas. Fokus ke saya. Lihat ya. Kenapa kita kalau ngedoain orang lain itu terkonek? Jadi pikiran ente dengan pikiran saya pasti terkonek. Pikiran apapun yang dilihat pasti terkonek. Dan itu akan merubah semua perilaku orang. Apapun yang dia lihat. Apapun yang dia koreksikan. Itu bahayanya film apabila salah tonton. Jangan digerakin, jangan ditahan. Relax. Digerakin ya? Oke. Ada pergerakan? Saya tanya, digerakin apa? Enggak. Jujur? Demi Allah. Ya. Oke Asya, karena udah berani maju, saya kasih hadiah. Ini parfum ada kandungan feromon, hati-hati. Jadi kalau ada orang mencium itu bisa tertarik sama ini. Terima kasih. Tepuk tangan buat Sarah. Saya tanya sampai sini paham nggak? Paham ya? Jadi kalau kita salah berpikir maka hati-hati. Bu Guru, saya minggu ini menangani 17 kasus trauma pada anak sekolah. Termasuk ada yang dilecehkan oleh bapak tirinya, dizinai sampai 13 kali. Itu saya dapatkan setiap minggu yang curhat sama saya. Ada yang, mohon maaf, mengalami PTSD, namanya post traumatic stress disorder. Jadi hati-hati nih yang perempuan, di dalam Islam nggak boleh pacaran. Ada yang pacaran? Merusak belajar dong tuh belajar. Saya doain yang kagak pacaran insya Allah jadi orang sukses. Dengerin, nggak apa-apa jadi jomblo, Ingat, jomblo itu bukan tidak laku, tapi terlalu berharga untuk dimiliki. Hidup jomblo. Hidup nggak ada di sini ya. Hati-hati ya. Oke, F kedua food, F kelima food, F keenam apa? Fashion. Ya, food, fashion. Ya, makanan dan fashion. Oke, saya singkat aja karena durasi juga ya. Ini saya minta satu orang laki-laki deh boleh. Oke.
Oke. Sini, boleh. Sini. Gak apa-apa sini. Enggak, suruh ngecek dulu sini. 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 Nah, namanya siapa? Mahesa. Mahesa. Ini Andika Mahesa bukan itu? Bukan. Mahesa, kelas 12A. 12. Cita-cita jadi apa? Masih bingung. Oh, orang kalau cita-citanya belum dikrit, itu tidak bakal mencapai itu. Sama, nih ingat ya, cita-cita yang belum dikrit ketika Anda sekolah, itu tidak akan Anda mencapai itu. Ya, ingat. Jadi cita-citanya apa? Nggak tahu, semua dibiar aja dah. Itu udah mindset orang tidak akan sukses. Paham? Makanya pikiran itu akan mengarahkan kita. Contoh, kita naik motor, pakai GPS, mau kemana? Kagak tahu kemana aja dah, yang penting jangan naik motor. Nyampe nggak tujuan? Enggak, karena kagak ada tahu tujuannya kemana. Ini Asya, cita-citanya apa? Ustazah. Ustazah. Lu kudu jadi ustaz. Biar nanti nikah sama Asya. Gak bercanda. Saya tanya, asli nggak? Asli nggak? Asli? Coba diketok. Asli ya? Ini sendok panitia ya? Asli? Dicek. Asli? Asli ya? Nah, ini apa? Asli. Saya nggak sama Rasul. Saya. Maksud saya, kalau saya sama Rasul, sholatnya bolong nggak? Oh. Nah, berarti nggak saya sama Rasul. Pacaran nggak? Benar. Dia doain putus loh besok. Jangan pacaran. Yang sayang Rasul jangan pacaran. Loh, yang sayang Rasul besok pacarnya putusin. Enggak lama, nanti aja langsung nikah ya. Ini Rasul itu berjuang dari Mekah ke Madinah, memperjuangkan agama Islam, taruhannya nyawa, betul? Nyawa, sampai berdarah-darah, sampai berlinang air mata. Sampai sahabat dulu orang mencintai Rasul, ada yang tangannya putus, Thalha bin Ubaidillah. Zaman sekarang mah saya sama Rasul nggak mesti berdarah-darah, cukup mengerjakan sholat, taati perintah orang tua, itu bukti cinta kepada Nabi Muhammad. Jadi orang sukses, senyumi, jadikan orang tua tersenyum akibat prestasi ente. Setuju? Tuh, itu yang paling penting. Ini apa? Rasul berjuang panah, pedang, tombak. Saya cuma, berarti tajaman mana sendok sama pedang? Pedang. Di Masjidil Aqsa, masyarakat kita berjuang untuk memperjuangkan tanah suci mereka. Rudal, peluru, betul, bom. Saya cuma sendok. Yang saya contohnya tidak ada apa-apanya. Orang tua ente pagi-pagi hujan-hujanan buat ngebiayain ente. Tapi ketika hujan kagak mau sekolah ente. Betul. Berarti yang saya contohin tidak ada apa-apanya dibandingkan perjuangan orang tua ente. Orang tua ente yang jadi PLN bisa jadi mati kesetrum, betul. Nggak ada yang tahu. Bisa jadi ketika naik motor tabrakan, nggak ada yang tahu. Untuk siapa? Buat anak-anaknya. Makanya anak-anak sekarang buka pikirannya, jadi kalian orang yang hebat. Setuju? Yang saya contoh itu, Rasul saya kepada kita, panah, pedang, tombak. Saya cuma sendok. Asli? Asli. Karena ente sudah maju, saya kasih juga hadiah. Yang biru, dia yang pink. Cocok lah. Wih, mau kemana lu? Belum dijelasin. Udah, ya, gak apa-apa. Ya. Kita singkat waktu aja. Di sini kita segmen ya saja ya. Ini apa namanya? Orang tua kita hujan-hujanan. Ibu kita bertaruh nyawa melahirkan kita. Bapak kita rela mempertaruhkan nyawanya biar dia ngebiayain kita biar jadi orang pintar. Masa iya kita diam aja untuk tidak membahagiakan senyuman kepada mereka berdua? Betul? Ini apa? Rasul panah, pedang, tombak. Saya cuma orang tua bertaruh nyawa. Saya cuma asli. Jangan dicontoh. Rasul panah, pedang, tombak. Saya cuma
Orang tua bertaruh nyawa. Saya cuma. Saudara kita lihat Palestina, bom nuklir. Saya cuma. Asli. Mohon jangan dicontoh. Asli. Bu guru Rasul panah. Pedang tombak saya cuma. Asli. Rasul panah bu. Pedang tombak saya cuma sendok. Asli. Ya. Rasul panah. Pedang tombak saya cuma sendok. Asli. Sallallahu alaihi wasallam. Rasul panah. Pedang tombak orang tua sampai berjuang ingin nabi nyawa itu ya. Sallallahu alaihi wasallam. Rasul panah ini jangan dicontoh, ada tulisannya don't do at home sini. Yang atas Rasul panah. Jangan tutup mata, lihat semua. Yang saya contohkan tidak ada apa-apa yang dibandingkan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Asli. Ini yang saya contohkan tidak ada apa-apanya dibandingkan perjuangan orang. Yang saya contohkan tidak ada apa-apa dibandingkan perjuangan Rasulullah, dibandingkan perjuangan para ahli Gaza dalam memperjuangkan Masjidil Aqsa. Ini sendok asli demi Allah, ini sendok manakib. Saya tanya cabut jangan. Yang ngomong jangan ribut sama saya. Bisa saya doang itu mana-mana. Sallallahu alaihi wasallam. Mohon jangan dicontoh, ini bahaya. Pakai tisu aja bisa berdarah kan? Pakai tisu aja udah pasti berdarah. Oke, saya minta yang kecil badannya mohon di depan. Yang kecil badannya mohon di depan. Teteh gede kayaknya harus di belakang deh ya. Boleh dibantu saja sih. Nah, yang gede belakang. Oke. Kalau bisa yang laki-laki ngadap ke sana semua ya, ngadap ke tembok semua, jadi nggak usah ngadap saya, nanti biar kita fokus. Kita akan adakan relaksasi, setuju apa tidak? Coba ya, saya tanyakan satu lagi, yang setuju ikuti relaksasi angkat tangannya. Dia akan menghilangkan semua stres-stres yang pernah dialami seumur hidup. Saya sarankan, saya kasih waktu 5 detik, ente pengen jadi apa, tujuan ente dilahirkan seperti apa. Ente pengen bagian orang tua, ente bayangin. Ente pengen jadi apa, ngebahagiain orang tua, ente bayangin sekarang. Oke? Siap? Pejemin mata, jangan ada yang ketawa. Terus hidung jangan merem. Oke, sudah? Terus hitungan 3, kalian bayangin. Nanti jatuhnya aduh. Oke. Siap? Bayangin 1, 2, 3. Bayangin pengen jadi apa? Bayangin pengen jadi apa, pengen punya apa masa depannya, pengen punya anak seperti apa, istri seperti apa. Treat dari sekarang karena itu akan menjamin kehidupan Anda. Keseriusan Anda akan menjamin kesuksesan Anda di masa depan pada saat ini. Kita hanya membantu melalui alam bawah sadar saja, ataupun minimal gelombang relaksasi atau gelombang delta. Ataupun kalau tidak sampai gelombang delta, minimal kita masuk ke gelombang alfa. Oke? Oke, boleh di-play, Pak. Oke, semua tegakkan, jangan ada yang nyender, di tangan atau tangannya di atas paha. Oke, kenal daripada Canon, kapen bawah. Oke, tahan, taruh tangannya di atas paha. Tegangin,
Oke, sekarang lihat agak ke atas kepalanya, lihat di tembok depan Anda. Dimanapun ada tembok, lihat ke atas, agak ke atas. Bayangkan ada titik hitam di sana. Fokus kepada titik hitam tersebut. Oke, buka dulu matanya, buka dulu, lihat temboknya. Biar dibayangkan, bayangin ada tembok jelas. Di tembok jelas di depan Anda ini ada titik hitam kecil di situ. Bayangin lebih detail, oke? Satu, kemudian berubah titik itu menjadi putih. Siap? Kemudian pelan-pelan tutup mata Anda. Jangan ditahan, jangan dilawan, karena ini menyangkut dengan masa depan Anda. Silakan ikuti. Tarik nafas dari hidung. Tahan, buang lewat mulut. Tutup matanya semua. Agak tegak, semua tegak semua. Oke, pelan-pelan tarik nafas dari hidung. Tahan, buang lewat mulut. Relax, bayangin setiap tarik nafas Anda menarik sebuah ketenangan yang belum pernah Anda rasakan dari kehidupan Anda sebelumnya. Ketika buang nafas, Anda membuang segala beban-beban pikiran Anda, kebodohan Anda, segala emosional Anda. Tarik nafas dari itu, tahan, buang lewat, tiupkan. Lebih tegak lagi, tarik nafas dari itu, tahan, buang lewat. Ada sebuah angin mendorong tubuh Anda ke belakang. Pelan-pelan tarik nafas dari itu. Tahan, buang oleh mulut. Tiupkan. Bayangkan Anda membuang segala tekanan-tekanan pikiran, stres, akibat dimarahin orang tua, dimarahin guru, teman, semua masalah Anda lupakan. Tarik nafas dari itu. Buang oleh mulut. Untuk orang yang mendengarkan suara siapapun yang terjadi, yang saya sugestikan bukan halnya untuk pikiran Anda. Fokus, tegakkan sandarannya, tarik nafas lebih dalam, hitungan 3, 1, 2, 3, tarik, tahan, buang, relax. Sehingga dari ujung kaki sampai ujung kepala terasa lemas. Bayangkan ada angin mendorong tubuh Anda ke belakang. Tarik nafas dari hidung. Tarik, tahan. Tiba-tiba pelan-pelan, dari dulu tubuh Anda terasa lemas, jatuhkan tubuh Anda pelan-pelan. 1, 2, 3, yang depan jatuhkan tubuh Anda pelan-pelan. Ketika teman yang di depannya terjatuh, jatuhkan tubuh Anda. 1, tarik nafas. 2, tambah 2, 3, 4, dorong tubuh Anda pelan. Jangan takut teman Anda menopang Anda. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk orang dengarkan saya yang belum terjatuh, tarik nafas, jatuhkan. Jangan takut, jatuhkan tubuh Anda. 1, 2. Oke, yang belum fokus. Tarik nafas dari itu, relax, tarik nafas, buang. Jatuhkan. Ketika teman Anda jatuh, jatuhkan tubuh Anda ke belakang. 1, 2. Jangan usah takut, mau masuk tidak masuk, jatuhkan tubuh Anda pelan-pelan. Jatuhkan. Jatuh. Tarik nafas, buang mulut. Jatuh, oke. Tarik nafas, fokus. Jatuhkan tubuh Anda belakang, tarik nafas. Jatuhkan, jangan takut, jatuhkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang tidak jatuh boleh fokus lagi, tarik nafas. Buang oleh mulut, relax. Jatuh. Jangan takut. Teman Anda akan menopang Anda. Tarik nafas dari itu. Buang lagi mulut. Untuk orang yang sudah terjatuh, yang belum terjatuh, jatuhkan. 1. Untuk orang yang belum terjatuh, hitung dari 1 sampai 100. 1, 2, 3. Dalam setiap hitungan tidur lebih dalam, jauh lebih dalam. Pelan-pelan. Tarik nafas dari itu, buang lagi mulut. Relax. Tenangkan pikiran Anda. Tarik nafas, bayangkan di depan Anda ada sebuah pemandangan indah. Yang tidak fokus, jangan mengganggu temannya. Untuk orang yang mendengarkan suara yang sudah terjatuh, hitungan 1, tidur lebih dalam. 2, jauh lebih dalam. 3, jauh lebih dalam. 4, jauh lebih dalam. 5, jauh lebih dalam. 6, jauh lebih dalam. 7, jauh lebih dalam. 8, jauh lebih dalam. 9, jauh lebih dalam. 10, jauh lebih dalam. Tarik nafas dari itu, buang oleh mulut. Relax. Fokuskan Anda. Bayangkan di depan Anda sebuah pemandangan indah. Ada sebuah rumput yang bergoyang, ada mata air yang mengalir, ada bunga-bunga yang harum semerbak. Tarik nafas dari hidung, buang oleh mulut. Bayangkan Anda merasakan ketenangan. Bayangkan ada pijatan-pijatan kecil dari paha Anda, pikiran Anda,
pundak Anda terasa nyaman, membuang segala stres yang pernah Anda alami dari Anda lahir sampai sekarang. Tarik nafas itu. Anda membayangkan semua kebahagiaan yang belum pernah Anda rasakan di kehidupan Anda sebelumnya. Buang mulut. Anda membuang segala beban-beban pikiran Anda. Jangan mengganggu temannya yang lain. Tarik nafas itu, fokus. Buang mulut, relax. Tenangkan pikiran, nyamankan pikiran. Tarik nafas dari hidung, buang mulut. Bayangkan Anda melihat beberapa ribu orang yang sedang berbahagia, anak-anak muda yang sedang meraih kesuksesannya. Ada yang sudah membahagiakan orang tua, ada yang sedang tersenyum pada orang tuanya, sudah memberangkatkan haji orang tuanya, ada yang mengasuh orang tuanya ketika sakit, ada yang memeluk orang tuanya. Bayangkan di pemandangan tersebut banyak sekali ribuan anak-anak muda berbakti kepada orang tua. Bayangkan itu, Anda mulai iri dengan situasi tersebut. Yang belum nyaman, cari posisi yang nyaman. Yang merasa tidak nyaman, jangan ganggu teman yang lain biar tidak terjadi sesuatu. Cari posisi yang nyaman sebaik mungkin. Tarik nafas, hitungan 3, tidur ke dalam. Relax. Bayangkan ketika itu muncul wajah kedua orang tua Anda menghadapi Anda. Kemudian, nah, mama bangga, papa bangga, kamu adalah anak bapak. Mau kau jadi apapun atau tidak, kamu adalah anak ayah, kamu adalah anak ibu. Hitungan 3, rasa sedih tersebut mulai menyelimuti diri Anda. 1, 2, 3. Bayangkan, tiba-tiba pemandangan yang begitu indah tersebut berubah menjadi pemandangan yang gelap, tanpa ada cahaya apapun. Bayangkan pemandangan gelap tersebut, Anda sendirian di sana, tidak ada apapun. Itulah kehidupan. Siapapun tidak akan ada yang menolong Anda, teman-teman Anda, kecuali orang tua Anda yang selalu mendampingi Anda. Bayangkan pemandangan itu menjadi pemandangan yang gelap. Menjadi pemandangan yang gelap, tanpa suara, tanpa siapapun. Tiba-tiba ada satu monster dengan taring yang panjang, mata yang merah melotot, suara yang begitu menakutkan. Anggap itu adalah ujian hidup yang akan Anda hadapi ketika Anda lulus nanti. Setiap manusia dilahir menangis karena kehidupan itu sangat berat, berbagai macam ujian akan Anda hadapi. Kemudian tiba-tiba ujian tersebut yang berbentuk monster tersebut siap melukai Anda kapanpun, siap menghalangi Anda kapanpun. Ketika dia ingin melukai Anda, ujian tersebut ingin mengganggu Anda, tiba-tiba muncul sosok ayah dan ibu Anda di hadapan Anda. Ketika sang monster tersebut, ujian hidup Anda tersebut, cemoohan dari teman, omongan dari tetangga, bahkan orang yang menganggap Anda tidak penting, itu adalah monster tersebut. Ketika monster tersebut ingin melukai Anda, tiba-tiba ada ayah. Ketika dia mengayunkan pedangnya, ayah Anda siap menangkis dengan tangan kanan dan kirinya sampai tangan ayah Anda terputus. Jangan ganggu yang lain, silakan tidak. Bayangkan, ketika itu ibu Anda ingin membela Anda. Ketika itu dia mau menusuk Anda, ibu Anda siap menangkis dengan perutnya. Itulah perjuangan orang tua, siap nyawanya hilang demi kebahagiaan anaknya. Bayangkan itu di dalam benak alam bawah sadar Anda, bahwa Anda nanti akan menjadi orang hebat. Lihat tetesan air mata ayah Anda dan ibu Anda menetes jatuh ke atas tanah. Sampai kapan Anda menjadi pedagang masyarakat? Ketika itu mereka berteriak, ibunya berteriak walaupun dengan terluka, ayahnya berteriak walaupun dengan terluka. Dia pegang, ayah Anda pegang tangan kanan Anda, ibu Anda pegang tangan kiri Anda. Dia bilang apa? Ayah dan ibumu tidak apa-apa, nak. Kamu harus terus melanjutkan kehidupan, jadi orang hebat.
Anda, karena Anda harus melanjutkan perjuangan orang tua Anda. Mungkin yang punya adik, Anda harus mengayomi adik-adik Anda sampai kapanpun. Orang tua Anda tidak akan hidup selamanya. Anda akan menjadi mungkin tulang punggung di antara kakak dan adik Anda. Jangan pernah bermalas-malasan dalam hidup Anda. Hitungan 3, tiba-tiba Anda melihat satu layar besar putih menayangkan semua dosa-dosa Anda kepada ayah ibu Anda, dosa-dosa Anda kepada guru-guru Anda, dosa-dosa Anda kepada Allah dan Rasulnya, dosa-dosa Anda yang tidak diketahui oleh siapapun, yang hanya Anda ketahui pada saat ini. Tiba-tiba layar tersebut menayangkan semua kejadian lebih nyata yang pernah Anda alami, dosa-dosa Anda kepada orang tua Anda. Hitungan 1, 2, 3 ditayangkan di layar tersebut. Hitungan 3 Anda teriak nangis sekencang-kencangnya. Anda sesali untuk tidak lakukan itu semua. Anda malas, Anda egois, Anda tidak mau sekolah. Itu adalah dosa Anda kepada orang tua Anda. Anda bayangkan itu bagaimana orang tua Anda lelah dari pagi sampai malam. 1, 2, 3 tangisi dosa-dosa Anda. Fokus kalau kau saudara Anda. Andai kata di situ ada ayah dan ibu Anda, silakan Anda berjanji. Silakan Anda berjanji kepada ayah dan ibu Anda. Panggil ayah ibunya, pegang tangan keduanya. Ayah, ibu panggil. Ayah, ibu, apapun yang Anda sampaikan Anda ucapkan. 1, 2, 3 ucapkan. Panggil ayahnya. Kalau yang panggil emak-emak, bapak-bapak, silakan 1, 2, 3 ucapkan kesan tersebut. Saya berjanji saya tidak akan nakal lagi. Saya berjanji akan menjadi anak yang taat. Saya berjanji akan menjadi anak yang soleh, yang soleh. Saya berjanji tidak akan lagi tinggal sholat. Jadilah orang hebat. Bayangkan, untuk orang dengar suara saya, 1, 2, 3 diam semua, relax, tarik nafas, buang lem mulut. Andai kata Anda tinggal sholat, orang tua Anda akan menanggung dosa-dosa Anda. Bayangkan, orang tua Anda disiksa gara-gara Anda tidak sholat. Tubuhnya ditusuk dengan tombak yang panas dari api neraka. Badannya digantung oleh Allah akibat Anda tidak sholat, tidak ngaji. Bayangkan itu. Doa Anda lah yang akan membebaskan dia dari semua siksaan. Doa Anda lah yang akan membebaskan dia dari segala penderitaan dunia akhirat. Sekarang angkat tangannya, bayangkan Anda sedang berhadapan langsung dengan Allah. Saya munajat langsung dengan Allah. Angkat tangannya, doakan, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ucapkan itu sambil menangis, doakan orang tua Anda. Seorang anak yang mendoakan orang tuanya, maka dijamin dia akan menjadi orang yang sukses. Ucapkan yang kuat sambil menangis kepada Allah. Rabbi firli. Ikuti semua. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosaku, dosa orang tuaku. Sayangilah kedua orang tuaku ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi saya waktu kecil. Bayangkan ibu Anda melahirkan Anda, menggendong Anda, memberikan suapan kepada Anda semua. Jadikan itu motivasi Anda untuk sukses. Baik laki-laki yang perempuan ini masuk alam bawah sadar. Bayangkan itu motivasi Anda untuk sukses. Bayangkan itu adalah motivasi Anda untuk sukses. Ibumu, ketika ibu dan bapakmu memelukmu saat ini, bayangkan ibu bapakmu sekarang memelukmu. Kemudian Anda rasakan betapa hebatnya perjuangan mereka berdua. 1, 2, 3, silakan Anda menangis. Anda rasakan kasih sayang. Semakin keras tangisan Anda, berarti Anda merasakan kasih sayang tersebut. Setelah itu kalian cium tangan bolak-balik kepada ibu bapak.
Pegang tangan ibu bapaknya, cium tangannya, gerakan tangan kalian, cium tangan mereka. Kemudian peluk orang tua Anda. Peluk orang tua Anda. Pikiran Anda akan terfokus pada mereka. Bayangkan apa yang ingin Anda capai. Yang mau jadi pengusaha silakan bayangkan jadi pengusaha. Yang pengen jadi ustazah, ustaz silakan bayangkan. Yang pengen jadi dokter silakan bayangkan Anda jadi dokter hebat. Yang pengen jadi menteri silakan bayangkan jadi menteri hebat. Yang pengen jadi presiden silakan bayangkan Anda jadi presiden hebat. Yang jadi pengen orang yang bermanfaat silahkan jadi bayangkan saat ini juga. 1, 2, 3 peluk orang tua Anda. Bayangkan Anda akan mencapai itu semua. Bayangkan Anda menjadi apa saat ini. Create apa yang harus Anda lakukan. If you feel something, do something, you will get something. Jika kamu ingin sesuatu, lakukan sesuatu, kamu akan mendapatkan sesuatu. Kalau kamu lapar, makan, maka kamu akan kenyang. Kalau kamu ingin jadi orang sukses, kamu belajar, maka kamu akan sukses. Lakukan itu. Tarik nafas, buang left blood, tidur. Tidur lebih dalam, jauh lebih dalam. Tidur lebih dalam, tenang, jauh lebih dalam. Orang dengarkan suara saya, pegang tangan, cari tangan teman. Tangan kanan kirinya cari tangan teman. Yang kanan cari tangan teman, kiri cari tangan teman. Pegang tangan teman. Cari tangan yang kiri, kanan cari tangan temannya. Silakan. Kamu ambil temannya, ikuti temanku. Bimbing aku untuk menjadi orang yang baik. Temanku, bantu aku untuk menjadi orang sukses dan orang hebat. Temanku, tegur aku jika aku salah. Temanku, jangan biarkan aku terlena dengan kemalasanku. Jika aku malas, tolong tegur aku. Karena aku ingin jadi orang hebat, orang baik, orang sukses. Saya mau orang tua saya tersenyum terhadap prestasi saya. Yang ingin prestasinya meningkat, bayangkan. Untuk orang yang mendengarkan suara saya, IQ Anda sedang meningkat saat ini. Bayangkan ada cahaya masuk ke dalam pikiran Anda, meningkatkan IQ Anda. Sekarang Anda belajar. Tidak tahu kenapa belajar adalah kesenangan Anda. Belajar dari kehidupan adalah pelajaran yang berarti buat Anda. Anda belajar sekarang, Anda fokus kepada impian Anda, pikiran Anda terfokus terhadap itu, dan Anda akan selalu bahagia selama-lamanya tanpa memikirkan masalah sedikit pun. Bayangkan, dunia ini menakutkan, tapi jika kita selalu ada Allah, sesuatu yang menakutkan adalah sesuatu yang lucu. Sesuatu yang menakutkan adalah sesuatu yang tidak mesti ditakutkan. Bayangin, saya analogikan, Anda sedang di hutan. Tiba-tiba ketemu berdua, awalnya menakutkan, tapi tiba-tiba ada sesuatu yang lucu yang membuat Anda tertawa. Silakan tersenyum, pelan-pelan senyum, senyum bahagiakan diri Anda saat ini, buang segala beban Anda. Bayangkan dari ujung senyum pada terasa fresh, sehat, aliran darah Anda lancar, otak Anda fresh, dan menjadi pribadi yang positif. Bayangkan Anda di sebuah hutan, hal yang menakutkan adalah hal yang lucu dalam mimpi ini. Coba bayangkan, tiba-tiba ada melihat genderuwo membelakangi Anda. Tiba-tiba angkat tangan kanan Anda towel genderuwo tersebut. Tiba-tiba pas ditowel, tiba-tiba genderuwonya nengok, keluar ingus membuat Anda tertawa. 1, 2, 3 tertawa. Oke. Bayangkan tiba-tiba ada hal yang menyeramkan. Anda lihat tuyul, tiba-tiba pas diperhatikan tuyul pakai pampers membuat Anda tertawa. Oke, banyak hal-hal yang menakutkan justru membuat Anda membahagiakan. Itu analoginya. Lihat pocong loncat-loncat, tali pocongnya kesangkut, tiba-tiba kainnya ini, tiba-tiba ada tiba-tiba ada pocong loncat-loncat, kepalanya kena tai kebo. Bayangkan ada beberapa yang membahagiakan. Oke, kuntilanak pakai kebaya, ya, motif bordir. Itu adalah satu analogi. Hitungan 3, pegang tangan temannya. Bismillah, tarik nafas. Semangat Anda belajar, jadi Anda orang sukses. Bayangkan tujuan hidup Anda sekarang dikrit, otak Anda akan mengarah kepada itu, dan Anda akan terbangun dari tidur Anda. Hitungan 3, Anda takbir. 1, 2, 3, takbir. Semangat dan Anda akan bangun. 1, 2, 3, Anda akan jadi orang pintar dan cerdas. Bangun, 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 bangun. Buka matanya, bangun.
Oke, bangun. Oke, peluk temennya, peluk temennya. Ada yang belum bangun? Ada yang belum bangun dari sini belum sarapan. Peluk temennya, semua peluk temennya. Pijetin, oke, pegang pundak temannya, pijetin. Oke, pijetin. Ini simulasi biar kalian paham. Ini apa? Percaya nggak semua hidup kita pasti ada rantai? Nah ini boleh nih masih nangis di sini. Kalau nggak sini nih, ya sini. Sambil nunggu sejadah. Sini nih, ini kalau nggak sini. Cerita dulu, ya nangis itu. Sini nih. Kenapa nih masih nangis? Sedih kenapa? Pengen pulang. Pengen ke orang tua. Ya udah jangan nangis kamu, udah selesai. Ya mudah-mudahan jadi orang sukses. Kita pengen jadi apa? Ya apa jadi orang sukses ya? Pengusaha lele juga sukses ya. Pengusaha dedek gitu. Mudah-mudahan jadi guru yang hebat. Amin. Mudah-mudahan ya. Doain mudah-mudahan jadi guru yang hebat. Ini laki-laki ada yang mau maju? Ini masih ada parfum. Nanti silakan. Lu nangis gak tadi lu? Nangis gak lu? Ini laki-laki banyak yang pengen sedih sudah kan itu. Namanya siapa? Askar. Ini Sahrul. Nangis gak? Enggak. Ya, mau keras hatinya dia. Nih, rata-rata perempuan. Tapi ada beberapa tadi yang asli. Oke, boleh perhatikan. Ini sesi akhir. Nanti kita akan ada tanya jawab. Oke, ini apa namanya? Rantai. Ini apa? Gembok. Ini terbuat dari besi. Ingat, boleh saya minta waktu? Biar saya lanjutkan. Semua kehidupan pasti ada rantai. Di dunia ada rantai nggak? Ada. Lulus dari sini, ada yang bisa kuliah, ada yang tidak. Itu rantai juga. Ada yang punya biaya, ada yang tidak. Itu rantai juga. Ada yang orang tuanya rezekinya bagus, ada yang tidak, rantai juga. Ada yang punya masalah, rantai. Yang putus cinta, rantai. Semua kehidupan pasti tidak jauh dari rantai. Di akhirat juga ada rantai. Cuma satu yang bisa membebaskan rantai dunia akhirat. Nih, pesan saya terakhir. Cinta Allah, sholat. Cinta Nabi, sholawat. Cinta diri sendiri, baca Quran. Cinta sesama, sedekah. Ulangi, cinta Allah, sholat. Cinta Nabi, cinta diri sendiri, baca Quran. Cinta sesama, sedekah. 4 kunci itulah yang apabila minimal 4 itu dijalankan, segala rantai dunia akhirat bakal kita bisa lepas. Ini apa? Rantai. Boleh bang. Ini asli dicek dulu. Ibu guru boleh ngecek. Yang akhwat boleh ngecek kalau mau. Saya nggak bawa borgol di mobil borgolnya. Oke, ini asli ya. Nah, saya beli di Serukoh ini ya. Sini. Ustaz Yazid, makasih udah bisa silaturahmi. Dibantu di rantai. Dilanjut apa tidak? Oke, yang kencang bang. Oke, yang mau minum silakan minum. Masih mau dilanjut? Oke, kita lihat. Boleh pegangin bang? Ya. Bang jangan ngalangin. Iya. Sini boleh satu di samping saya. Oke. Ini apa? Rantai. Bisa keluar nggak? Bisa keluar nggak? Coba ditarik. Bisa keluar. Tidak. Oke, ini tidak bisa keluar ya. Ada memang kencang lihat. Sampai merah kayak gini. Lu gendam amat sama gua lu. Oke. Bang, jangan gini-gini nongkrong.
Ya, oke, sini. Ini rantai dunia akhirat. Kuncinya apa? Ada 4. Cinta Allah, sholat. Cinta Nabi, sholawat. Cinta diri sendiri, baca Quran, cinta sama dengan sedekah. Cinta Allah, sholat. Cinta Nabi, sholawat. Cinta diri sendiri, baca Quran, cinta sama dengan sedekah. Plus kunci rantai dunia akhirat adalah cinta orang tua dan guru. Saya dulu jujur, saya cerita sedikit. Saya dulu bukan orang pintar di sekolah. Tapi karena berkah orang tua, saya apapun yang disuruh orang tua saya nggak bisa nolak. Apapun yang ketika orang tua ngomong, saya nggak mau apa nimpalin, dengerin aja, kayak gitu. Itu kunci saya. Kedua, guru, saya nurut sama guru. Saya melanggar, guru nggak tahu, saya nyatat sendiri, Pak saya melanggar, begitu. Saya selalu seperti itu. Walaupun saya nggak pintar, tapi dari situ dapat berkah guru sama orang tua. 2014 saya diangkat derajat, Allah angkat derajat saya masuk aksi sosial. Tahun 7 besar, waktu itu angkatan mumpuni. Kemudian tahun berikutnya dapat program bedah surau. Tahun berikutnya lagi dapat program di RCTI kalau tidak salah Ramadan. Berikutnya lagi dapat program, waktu itu saya juga punya program sejadah sehat jadi ibadah di SCTV. Saya pakar di dunia pengobatan Nabi, kurang lebih 15 tahun saya belajar itu. Dan ahli psikologi dan mempelajari psikolog selama kurang lebih 10 tahun. Kemudian yang terakhir kemarin program terakhir di Net TV, programnya menjemput berkah. Saat itu ganti-gantian, kadang teman saya Ustaz Hilman Fauzi, kadang Ustaz Solmed, jadi kadang saya, kadang Akri dan lain-lain. Gitu. Asli? Ini bisa keluar nggak? Ya. Kuncinya apa? Cinta Allah, sholat, cinta Nabi, sholawat, cinta diri sendiri, baca Quran sama dengan sedekah. Satu lagi cinta orang. Oke. Ambil. Digebrak. Berapa nih? Kunci agak. Iya. Jangan atas-atas kayak mau dicukur kita. Bang, potongannya cepmek ya. Awas lah. Ini ya. Kalau kita punya kuncinya di dalam hati kita, cinta Allah, sholat, cinta Nabi, sholawat, dibuka lagi Bang. Cinta diri sendiri, baca Quran, cinta sesama dan sedekah, sehebat apapun dia akan bisa lepas. Gak ada apa-apa, silakan dicek Bang saya. Kuncinya ada 3. Ya, terus tutup lagi ya. Kalau dia punya kunci, insya Allah saya baca apapun bisa dilepas. Buka lagi Pak. Tutup lagi. Bohong lagi. Ini buktinya apa? Ya. Oke, kan langsung buka. Cinta Allah, sholat, cinta Nabi, sholawat, cinta diri sendiri, baca Quran, sama dalam sedekah, sama cintai orang tua. Itu kuncinya. Rantai apapun, insya Allah. Dulu tahu Fadil Zaidi? Dia pernah cerita di podcastnya kalau dia salah, yang bisa membuat dia viral bukan dia karena hebat, pesaing artis banyak, tapi apa? Gara-gara dia janji orang tuanya ketika ini resep siapapun yang pengen sukses. Kadang-kadang gini. Kunci orang kalau misalnya kata emaknya, nah emak pengen punya rumah bagus, iyain aja walaupun kita belum kerja. Ya mak, insya Allah saya nanti akan beliin rumah gede walaupun belum kerja. Itu pasti ada jalannya. Yang jadi masalah emak pengen rumah, waduh mak boro-boro rumah, kulkas aja kakak kebeli masa rumah. Itu hati-hati, yang ngomong kayak gitu gak bakal sukses. Itu kunci. Orang tua kalau udah bikin seneng, hebat dia bakal jadi sukses. Ustaz Abdul Somad kemarin Ustaz Solmed ya. Ustaz Solmed saya tahu banget, Ustaz Solmed itu udah sohib. Beliau juga sering acara bareng. Saya tahu juga ibunya, kenal ibunya. Setiap ibunya bilang apa? Sampai sekarang punya rumah sangat gede itu, emak pengen punya rumah net, kata dia. Ya, banyak teman-teman yang sudah sukses gara-gara insya Allah nanti Solmed beliin rumah 2M kalau ke 10M, kebeli dia rumah. Kenapa? Karena itu kunci. Jadi membahagiakan orang tua adalah kunci sukses. Saya waktu itu emak saya minta apa ya? Minta kulkas, minta anu itu dibuktikan. Doain mah mudah-mudahan saya goal dakwah keliling luar negeri, bisa ke bisa diundang lagi dakwah ke Taiwan, ke Eropa, ke beberapa negara.
lewat situ. Mudah-mudahan alhamdulillah keliling dunia berdakwah, balik-balik bisa mencukupi orang tua, bisa uang rumah orang tua. Itu kunci ya. Jadi kalau pengen sukses bahagiain orang tua, terutama guru berkahnya. Tutup lagi tangan kiri ya. Atau tangan kanan dulu ya. Dibuka. Oke, tangan kiri. Ya. Tangan kirinya ya. Tangan kanan. Jadi kalau kita cinta Allah, sholat, cinta Nabi Shalawat, cinta Rasul, baca ucap dan sedekah, sehebat apapun rantai, insya Allah bakal bisa lepas. Sallu ala Nabi Muhammad. Udah, duduk lagi. Entar dulu. Neng nanti sampai di mobil ya, saya nggak bawa parfum. Ini ada 2 doang soal ini buat yang ngerantai. Oh ada nih Neng, Rizky ente nih. Ini parfum yang saya pakai nih, Madinah. Ini. Ente nangis tadi. Ya. Oh semua juga nangis. Ini belum apa nih? Hati-hati ya, awas jangan buat melet nenek-nenek. Jadi Bu, alhamdulillah Bu, saya dulu pernah mati suri sekali. Punya penyakit kusta. Saya punya penyakit kusta. Ini bukti kebesaran Allah. Kita cerita di sini. Saya belum pernah cerita di kajian. Masih ada waktu? Saya minta 2 menit, insya Allah saya tutup langsung. Ini saya ada beda sini. Dulu saya kena kusta. Kalian tahu nanti searching, kusta itu penyakit membahayakan. Waktu itu bisa mengancam nyawa. Jadi kalau dipegang, hidungnya copot. Kalau mata dipegang copot. Ini dipegang copot. Jari itu kalau ditarik aja udah copot. Tapi alhamdulillah sekarang masih utuh. Itu terjadi beberapa kurang lebih 2003 20 tahun lalu. 2003-2004. Mengalami itu saya berobat ke dokter, kemudian di dokter didiagnosa kusta. Pada saat itu saya minum obat 2 tahun. Pada saat itu kata dokternya apa? Nah, kamu deh katanya pesantren. Saya ditarik sama orang tua ke pesantren. Dia bilang, udah kamu jangan pesantren, udah berhenti aja pesantren, kata orang tua. Bapak nggak tega ngeliat kamu pesantren. Saya bilang apa? Nggak apa-apa Pak, saya di pesantren. Kalaupun saya mati sendiri. Saya bilang kayak gitu. Saya gitu. Karena saya nuntut ilmu matinya, kata saya gitu. Akhirnya saya makan obat selama 2 tahun. Akhirnya saya kesel. Saya dari situ percaya kebesaran Allah. Dari situ kata dokter 1 hari 1. Kalau 2 obatnya itu bisa overdosis, bahkan mengakibatkan gagal ginjal dan lain-lain katanya waktu itu. Saya pada saat itu ya Allah, saya doa final hayat khairul fahim final mamat khairul famitni. Ya Allah, jika hidup saya manfaat buat orang, saya hidupkan saya. Kalau hidup saya udah gak manfaat buat orang, ngapain saya hidup lagi? Akhirnya saya makan itu pagi 5, siang 5, malam 5. Tapi jangan dicontoh. Pagi 5, malam 5. Waktu itu kayak main hidup. Ini bekas sayatan saya. Ini masih ada bekas dulu. Ini masih ada bekas sayatan. Ketika itu pucat, kagak ada darah 1 tetes pun. Udah kayak mati hidup. Saya suruh balik sama kiai saya. Waktu itu nggak ada handphone, masih ada wartel. Waktu itu mau sekali banding pesantren saya 3 hari ke Latanza. Kemudian kiai saya bilang, kamu jangan ikut, padahal saya udah bayar sekali banding. Kamu minta ikut orang tua kamu lagi sakit, kata kiai saya. Akhirnya seluruh pondok berangkat, saya sendirian di situ. Orang tua saya seorang kuli, kemudian saya mau telepon takut khawatir. Karena orang tua saya balik sore. Kalau saya telepon lebih awal itu khawatir nanti malah cemas. Jadi akhirnya saya putuskan nanti jam 2 saya telepon di wartel. Saya sholat, minum lagi 5. Pas minum lagi 5 saya jatuh 3 hari 3 malam berbusa kada yang nolong. Coba kalau saya jatuhnya di rumah mungkin saya udah dikubur. Waktu itu saya temen-temen pada ini genjot-genjot agak ada nafas. Sampai waktu itu sampai satu malam pun saya masih di pesantren dan saya tidak mau balik waktu itu. Akhirnya diunjak-unjak baru ada nafas kayak gitu. Akhirnya waktu itu setelah itu saya sadar, langsung saya divonis sembuh. Setelah 2 tahun. Waktu itu sebelum minum, itu kalau minum Bu obat selama 2 tahun, saya kalau minum kuning keluar kuning, hijau keluar hijau. Saringan ginjalnya sudah nggak filter lagi. Dan itu kayak pernah juga darah keluar. Antum bayangin betapa dari situ betapa ininya perjuangan seseorang. Tapi dari sekian banyak ujian, kalau kita diuji, kita sabar, insya Allah dapat sukses. Dan alhamdulillah saya sekarang alhamdulillah bikin komunitas anak-anak muda dalam mempedulikan kepada sesama. Jadi saya bikin baitul mal tanpa diketahui oleh siapapun. Bikin baitul mal, dari hasilnya itu kita buat yatim. Hampir berapa ratus yatim yang kita tanggung pada saat ini di kampung-kampung, door to door, du'afa kita tanggung. Mulai apa? Yang ngebantu saya Bu, bayangin yang nyumbang DJ.
Pasien-pasien saya yang DJ, PSK, mantan PSK yang sekarang sudah hijrah, kemudian preman-preman yang suka menggal kepala orang sekarang sudah hijrah, mereka yang bantu, kemudian apalagi siapa yang bantu perjuangan saya? Anak-anak geng motor, anak-anak ini. Saya bilang kalian walaupun didiskriminasikan sama orang, minimal jadi orang manfaat. Dari situ saya rangkul semua. Kayak gitu, paham? Seburuk apapun akhlak kita, jadilah orang manfaat. Itu bayangin anak-anak geng motor yang suka lalang anak-anak pang ikut di majlis-majlis saya. Alhamdulillah, itulah fungsi ngerangkul dalam agama. Makanya alhamdulillah mudah-mudahan nih adik-adik semua ini jadi orang-orang sukses semua. Jadi kalau jadi orang sukses, ingat pedulikan anak-anak fakir miskin. Ketika mereka tidak bisa berobat, berobatin dia. Kalau bisa nanti jadi ada orang yang punya rumah sakit sendiri buat orang-orang yang tidak mampu. Amin. Kalau yang pengen jadi dokter, saya doakan dan jadi orang yang punya rumah sakit sendiri. Yang pengen jadi pengusaha hebat biar bisa membantu fakir dan miskin di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Itu perjuangan diri saya. Saya kasih satu pertanyaan buat laki-laki, satu pertanyaan buat perempuan. Silakan sebelum saya tutup. Ada? Ada yang mau nanya? Kalau tidak, saya tutup. Sudah? Sudah? Sudah, cukup. Sudah. Sampai sini saja. Kalau ada yang ditanyakan nanti boleh di luar. Insya Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Mohon maaf kata-kata yang salah dimaafin. Alaihissalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.